Halo teman-teman, dalam modul ini kita akan mempelajari dua sifat dari suatu zat, yaitu titik leburnya dan sifat optis aktifnya atau pengujinya kita sering sebut polarimetri. Kita lihat dulu untuk tujuan praktikum kali ini. Yang pertama, menentukan titik lebur zat padat dan menggunakannya sebagai kriteria dalam identifikasi dan pemeriksaan kemurnian. Nah, nanti percobaan yang dilakukan adalah kita mencoba untuk mengukur titik lebur zat murni dan campurannya. Jadi nanti teman-teman bandingkan zat murni dengan campurannya. Di sini, silakan perhatikan tujuannya adalah identifikasi dan pemeriksaan kemurnian. Sehingga nanti dalam pembahasan teman-teman perlu sampaikan mengapa titik lebur bisa dijadikan parameter identifikasi suatu zat. Yang pertama, itu teman-teman bisa lihat dari hasil uji zat murni. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan kemurnian. Teman-teman bisa bandingkan nanti yang murni seperti apa dan ketika terdapat campuran seperti apa. Jadi itu bisa dibahas. Kemudian tujuan yang kedua itu kita masuk ke dalam polarimetri, yaitu menentukan konsentrasi isomer optis aktif dalam larutan yang tidak diketahui konsentrasinya. Nanti kita lihat konsentrasi dan teman-teman hitung konsentrasi larutan sukrosa anau dengan polarimeter. Kemudian yang ketiga, menentukan rotasi optis atau rotasi spesifik suatu isomer optis aktif. Dari pengukuran rotasi optik glukosa ini, teman-teman bisa menghitung rotasi spesifiknya. Yang pertama, kita masuk dulu ke titik lebur. Jadi, gambar di kanan ini adalah gambar yang nanti teman-teman akan amati. Kecil banget, tapi bentuknya seperti ini. Jadi, bagian yang eh, bagian yang sini ini adalah pipa kapilernya. Pipa kapilernya kita masukkan ke dalam alat, kemudian nanti suhunya dinaikkan dan kita amati. Titik lebur atau suhu lebur adalah suhu di mana zat cepat melebur seluruhnya. Kalau jarak lebur, nanti ada pengamatan suhu awal. Suhu awal itu ketika zat mulai menciut atau mulai membentuk tetesan atau mulai melebur. Dan suhu akhir adalah ketika semuanya sudah menjadi leburan ya, sudah menjadi bentuk cairan. Dari yang tadinya fase padatnya udah hilang semua jadi bentuk cairan. Nah, pengamatannya seperti ini. Nanti pipa kapiler ini berwarna putih karena sebelumnya putih ya. Kemudian dia akan full berwarna putih. Ketika dia mulai melebur, ada kelihatan bagian beningnya. Dan ketika melebur seluruhnya, itu terlihat bening seperti ini. Jadi ini bukan nggak ada zat, bisa jadi ini karena ya zatnya sudah melebur semua jadinya bening. Nanti diamatinya seperti itu. Faktor apa saja yang mempengaruhi titik lebur? Silakan baca di modulnya ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi titik lebur suatu zat? Nah, eh, ini untuk prosedur yang A. Jadi untuk setiap bahan harusnya dihaluskan terlebih dahulu menggunakan mortar dan stemper ya. Kita akan amati asam benzoat, asam salisilat, asetosal, dan paracetamol. Teman-teman ambil pipa kapilernya, kemudian masukkan zat tersebut ke dalam pipa kapiler hingga ketinggian 1 cm. Jadi nanti pipa kapilernya kalau misalnya dia berlubang, teman harus tutup dulu dengan cara dipanaskan bisa dengan spiritus ya. Jadi bentuknya seperti ini, nanti dia ujungnya tertutup. Supaya zatnya bisa masuk dan tertahan di sini. Kemudian pipa kapiler ini dimasukkan ke dalam melting point aparatus, nyalakan dan amati suhu ketika mulai melebur sampai melebur sempurna. Itu ya, lakukan untuk semua zat sama persis. Haluskan dulu, masukkan ke dalam pipa kapiler. Kalau pipa kapilernya masih ada ujungnya, itu harus dipanaskan dahulu ya, biar tertutup.
Tertutup juga ada ujungnya ya, tapi maksudnya kalau misalnya ujungnya terbuka itu harus ditutup dulu. Kemudian masukkan ke dalam melting point dan amati saat mulai melebur dan melebur sempurna. Jadi ini data pengamatan teman-teman. Silakan di rumah isi titik lebur literatur dan sumbernya dari mana. Ini harus diisi terlebih dahulu untuk semua zat. Titik lebur literatur dan sumbernya dari mana. Bisa dapat dari mana? Dari Farmakope. Farmakope 6543 silakan cari. Kalau tidak ada di Farmakope bisa dari Handbook Pharmaceutical Excipient atau bisa dari Martindale atau literatur literatur lainnya ya. eh Kemudian awal melebur, melebur semua ini maksudnya melebur sempurna. Ini diamati, nanti jarak lebur adalah mulai awal melebur sampai melebur sempurna. Gitu. Bukan kurangin, tapi ditulis aja awal melebur sampai melebur sempurna itu berapa jaraknya. Terus nanti dihitung juga sih eh, apa rentangnya berapa. Jadi ditulis misalnya di sini awal melebur 100 sampai 120 misalnya. Ya, berarti jarak leburnya 100 sampai 120. Kemudian jaraknya adalah 20 derajat gitu ya. Ditulis lengkap. Lanjut, kita masuk ke, oh ini alatnya, ini melting point aparatus, teman-teman bisa lihat videonya di Moodle ya, sudah ada alat kita persis seperti ini. Pengukuran titik lebur campuran. Nah, di pengamatan sini, teman-teman perlu mencampurkan dulu asam salisilat dan asetosal jadi satu campuran, kemudian ada campuran lain, asam benzol dan asam salisilat dan paracetamol dan asetosal. Ya. eh Caranya sama persis, hanya zatnya adalah campuran. Nanti teman-teman tolong tuliskan titik lebur zat yang pertama berapa, zat yang kedua berapa. Nanti ini diamati semua. Yang titik lebur ini ditulis dari rumah. Ketika teman-teman sudah mengamati, teman-teman bisa bandingkan titik lebur zat murni dengan titik lebur zat campuran seperti apa. Jarak leburnya seperti apa. Dan itu bisa jadi pembahasan ya. Silakan diamati. Itu saja untuk titik lebur, kita masuk ke polarimetri. Eh, Zat yang bisa diukur di sini adalah zat yang punya sifat optis aktif. Artinya, senyawa tersebut dapat memutar bidang getar sinar terpolarisir. Zat yang optis aktif ditandai dengan adanya atom karbon yang asimetris. Kan sering disebutnya objek chiral dalam suatu senyawa organik. Yang namanya chiral itu artinya dia tidak dapat ditumpang tindihkan ya. Jadi misalnya tangan kita, tangan kiri dan tangan kanan tindihkan, bukan hanya cahaya ya, tapi sama-sama ada ke kita ditumpang tindihkan itu tidak bisa sama persis gitu. Tapi kalau dia bisa sama persis, kalau dia bisa putar-putar, kalau ini dia putar-putar, tapi sama persis bisa tumpang tindih. Nah itu bukan kiral ya, akiral. Seperti ini contoh C viral ditandai dengan eh, tangan C itu kan ada empatnya. Keempatnya itu memegang eh, bungkus yang berbeda semua tangan. Bukan artinya sini ada C, sini ada C, jadi eh, dia memegang C sama C bukan seperti itu. Tapi yang dilihat adalah keseluruhan bungkusnya. Sebelah sini dia pegang COH, di sini OH, di sini H, dan di sini C1-nya. Jadi ditandai dengan keempat tangannya itu memegang rantai yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini cek kiralnya di mana coba? Di sini ya. Di sini ada cek kiral karena dia memegang rantai yang berbeda. Kalau teman-teman lihat, yang kiral ini hanya beda R sama S. Banyak ya contohnya omeprazol, esomeprazol seperti itu. Nah, kalau R sama S cuma beda gini doang,
melting pointnya sama, boiling pointnya sama, densitasnya sama. Lalu bagaimana kita membedakannya? Yaitu dengan polarimetri. Ya. Ini alat yang kita punya, videonya juga sudah saya masukkan di Moodle, silahkan dilihat cara penggunaannya. Kemudian ini diagramnya. Jadi, lampu yang digunakan adalah lampu natrium. Lampu natrium ini tentunya punya banyak panjang gelombangnya. Jadi dia dilewatkan di polarisator supaya kita dapatkan satu gelombang cahaya yang lurus. Setelah lewat polarisator, bidang cahaya menjadi terpolarisasi, jadi lurus. Kita lewatkanlah ke sampel. Ternyata yang tadinya gak lurus seperti ini, karena sampelnya optis aktif, dia bisa memutar bidangnya. Nah, jadi terlihat yang tadinya lurus, dia berputar set ke sini. Dari sini, kita akan mengamati lewat analisator. Analisator ini tadinya tidak lurus, tapi kita perlu putar supaya kita bisa lihat cahaya yang lurus tadi. Nanti di analisator ini ada angkanya, ada skalanya, teman-teman bisa amati berapa ya derajat yang terputar. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Sama ya, ini gambarannya. Cahayanya ada ke segala bidang, kemudian dia lewat polarisator, jadi dia lurus. Karena ada sampel, dia bisa berputar. Jadi waktu di analisator kita memutarnya supaya kita bisa lihat cahaya yang lurus. Ini terlihat ya dari yang tadinya tidak terpolarisasi, kemudian lewat polarisator jadinya dia terpolarisasi. Jadi tadinya kemana-mana, jadinya dia lurus. Kemudian ketika dia lewat sampel, ternyata dia bisa berputar. Ini contohnya yang tadinya lurus, ternyata dia bisa berputar. Nah, kita amati seberapa besar putarannya. Cara pengukurannya adalah teman-teman harus bilas dulu tabungnya dengan sampel yang mau diisi. Kalau misalnya di awal itu kering, ya udah dia isi dengan aqueous dulu. Kita harus lihat zero point-nya dulu. Zero point ini adalah pelarutnya apa? Karena di sini pelarutnya aqueous, maka kita masukkan aqueous. Kita mau cek apakah pelarutnya bisa memutar bidang cahaya atau tidak. Gitu. Jadi kita harus masukkan dulu pelarutnya, masukannya sampai full. Nanti ada videonya, silakan diamati. Itu tidak boleh ada gelembung. Kalau ada gelembung, letakkan di tempat yang sesuai. Ya, gelembung akan mengganggu pengamatan. Kemudian kita lihat di analisator dan kita buka sampai kita dapat cahaya yang lurus ya. Nah, keadaan ini dicatat sebagai keadaan nol atau zero point. Ketika sudah selesai, kita ganti isi tabung dengan larutan glukosa yang mau kita amati. Yang pertama 2,5%. Nah, teman-teman perlu dibilas dulu ya tabungnya. Jadi nggak boleh langsung masuk, tapi dimasukkan dulu glukosa sedikit, kemudian dibuang, baru masukkan sampai full. Lakukan hal yang sama. Nah, lakukan pengukuran ini 3 kali. 3 kali itu artinya keluarkan lagi glukosanya, masukkan lagi yang 2,5%, lalu amati lagi. Ini cara hitungnya, jadi nanti rotasi larutan yang teramati dikurangi dengan zero point-nya. Gitu ya. Seharusnya sih aqueous 0, tapi nanti kita lihat ya apakah dia bisa memutar bidang cahaya atau tidak. Kemudian ketika 2,5% sudah, oh ini salah ya, harusnya sudah ya. Kemudian kita ganti dengan 5%. 5% sudah, kita ganti dengan 10%, gitu seterusnya. Lakukan pengamatan dengan cara yang sama. Nanti semuanya harus bisa menggunakannya masing-masing. Kalau sudah selesai, kita bisa buat kurva antara konsentrasi glukosa dan rotasi optiknya ya, bukan spesifik. Jadi konsentrasi glukosa 2,5, 5 sama 10, berapa? 83 kali, kemudian di rata-rata. Nanti konsentrasi dan rata-rata ini
kita masukkan ke dalam kurva. Yang jadi X adalah konsentrasi, yang jadi Y adalah rotasi optik rata-ratanya. Kemudian teman-teman juga bisa hitung rotasi spesifik. Di pengamatan selanjutnya, kita coba melihat glukosa anom dan kalian tebak berapa. Ini buat grafiknya, tadi saya sudah bilang X adalah konsentrasi dan Y adalah rotasi optik. Jadi, nanti teman-teman dapatkan persamaan Y sama dengan MX plus Y. Kemudian teman-teman cari glukosa anom. Jadi ada sampel, silakan coba ukur nanti nilai X-nya berapa, teman-teman dapatkan dari nilai Y-nya berapa, teman-teman dapatkan dari pengamatan. Dan karena sudah ada persamaan ini, ketika Y-nya sudah didapatkan, teman-teman bisa cari nilai X-nya. Untuk rotasi spesifik, cara hitungnya seperti ini. Jadi, rotasi spesifik itu adalah rotasi optik yang teman-teman amati dibagi konsentrasi larutan dikali panjang jalan larutan yang dilalui. Jadi, konsentrasi larutan ini dalam gram per mililiter. Silahkan ubah dulu 2,5% itu berapa gram per mililiter. Kalau 2,5% kan gram per 100 mili ya. Jadi per mililiternya berapa? Kemudian L adalah panjang larutan, eh, panjang jalan yang dilalui cahaya di dalam sampelnya. Jadi nanti tabungnya itu ada dua macam, ada yang pendek dan panjang. Ada yang 10, kalau nggak salah ya, ada yang 10 cm dan 20 cm. Nanti teman-teman silakan ukur berapa panjang tabung yang akan dimasukkan ke polarimeter. Nah, kemudian untuk lambda dan T itu lambang. Jadi, kalau lambda itu panjang gelombang cahaya. Kalau T itu temperaturnya. Ini tidak masuk dalam hitungan, tapi biasanya bisa seperti ini. Jadi, suhu berapa, kemudian lambdanya. Ini adalah untuk perhitungan rotasi spesifik. Teman-teman bisa coba simulasinya, coba-coba dulu gimana caranya. Webnya, linknya juga sudah saya masukkan di model. Sekian, semoga bisa membantu dalam praktikum. Terima kasih.